Oke, halo selamat malam semua. Suara saya terdengar ya? Ya, oke. Oke, untuk absen nanti saja ya setelah akhir dari materi pembahasan materi. Oke, coba saya selesaikan dulu. Ya, kalender akademik ya. Jadi berdasarkan kalender akademik nanti di akhir eh, di awal ya, di awal atau di akhir dari bulan Januari itu ada UAS. Ya berarti kalau kita di tanggal 31 ya ada UAS tanggal 31 Januari. Kita di tanggal 10 sekarang berarti kita cuma punya waktu sekitar ya kurang lebih 3 minggu. Nah, terus apa nih, chat? Ya. Oke, oke, selanjutnya untuk tugas kan ada tugas kelompok ya yang pakai kuda igniter. Nah, itu nanti berhubung minggu depan saya ada perjalanan dinas ke suatu daerah dan sangat sulit, yang sulit lah mengakses internet lah intinya. Jadi saya apel di minggu ini, pertemuan minggu depan juga saya apel, begitu juga dengan absennya ya, saya absen. Nah, jadi untuk tugas itu tugas kelompok yang pakai framework kode Igniter itu nanti dikirimkan aja ke ketua kelas ya, tapi di bundle. Jangan lupa diekspor database-nya sehingga saya bisa coba juga. Sama nanti ada satu file .doc itu menceritakan tentang website atau sistem informasi yang kayak membuat itu seperti apa. Nanti ada capture-nya, udah itu aja. Dikirimkan ke ketua kelas, nanti ketua kelas kirimkan ke saya. Ya. Oke, kalau nggak salah ini bisa buka ya. Sebentar. Ini ada berapa kelompok ya? Ya, ada 2 kelompok doang ya? Atau saya salah? Ya, ada 2 kelompok ya? Ya, 2 kelompok. Jadi cuma 2 sistem informasi ya, atau 2 website. Oke, jangan lupa di minggu depan dikumpulkan dari ketua kelas Yunisara, jangan lupa. Oke, terus oke, kita akan bahas ya manajemen session aja dulu. Ya, jadi ini pengenalan tentang manajemen session. Ya, manajemen session itu adalah suatu pengelolaan terhadap suatu session. Satu session itu ibaratnya satu framing. Ya, jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya data itu lebih cepat diproses. Karena pada dasarnya datanya itu disimpan di server, bukan di cookies atau browser kalian, browser PC ataupun smartphone, bukan, mainkan di server. Nah, ini mesti kenapa mumpung
mempercepat atau mempermudah proses di dalamnya itu karena variabelnya nggak usah disebutkan berulang-ulang kali, cuma di declare aja karena udah ada di dalam session, disimpan variabelnya di session tersebut. Nah, itu dia. Nah, hampir mirip dengan cookies, hanya saja berbeda karena kalau cookies disimpan di komputer atau browser si klien, sedangkan kalau session itu di server. Ya. Nah, untuk PHP sendiri, saat kita mau menggunakan config menggunakan manajemen session, ada satu perintah yang harus dicantumkan di awal hit sebuah HTML atau PHP ya. Nah, namanya itu session Kita masih ada di seri belajar PHP untuk pemula. Masih melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, kita masih bahas mengenai login system ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat fitur registrasi dan login, kali ini kita akan memperbaiki sistem login kita dengan menambahkan sesuatu yang disebut dengan session. Nah, jadi biasanya session itu sering digunakan itu untuk manajemen login juga. Jadi maksudnya misalnya kita buka browser, simpelnya itu contohnya misalnya ini saya udah masuk visual ya. Oh, ini saya belum. Misalnya saya di website IBM ini, saya login. Saya login, uang. Ya, terus ini saya udah login. Oke, chat nih. Saya nggak bisa baca chatnya, mohon maaf. Nah, ini saya login. Ini. Nah, ketika saya katakanlah buka di sebelah, di tab sebelah, nah, dia tetap apa namanya, session saya tetap ada di satu browser ya. Tapi ini kalau kita misalnya mindahin, katakanlah tadi kan saya pakai apa nih? Pakai Chrome. Nah, terus saya pakai Safari katakanlah. Itu ngaruh. Itu nanti nggak bisa karena dia kecuali saya bukanya di Chrome juga. Ya kan nggak bisa kan? Nah, jadi itu. Oke, sebentar. Sebentar ya, saya harus angkat telepon nih.
Ya, mohon maaf tadi ada telepon yang harus urgent saya angkat. Oke, jadi sampai mana tadi session ya? Nah, untuk session sendiri itu biasanya digunakan untuk manajemen login. Tujuannya apa? Tujuannya, jadi saya sekalian ke bawah lagi. Mas ngosan, sebentar. Nah, tujuannya adalah ketika misal katakanlah login itu kan misalnya kita mau buka ke sebelah yang kayak tadi saya contohin ya, yang di Chrome. Nah, ini saya udah sebentar. Nah, ini kan login nih, kalau saya buka ke samping ini masih ke define. Artinya saya masih di dalam satu session yang sama. Nah, itu saya masih ke define. Nah, itu biasanya untuk manajemen login. Ya, atau katakanlah kalau di e-commerce misalnya kita pakai aplikasi terus tiba-tiba selama beberapa detik kita nggak melakukan aktivitas, nanti dia bilang apakah Anda mau melanjutkan session lagi atau tidak. Aku bilang iya, nanti kita dapat perpanjangan waktu. Ini hampir sama sebenarnya kayak di ATM juga sih. Kalau di ATM kita nunggu nggak berapa menit, kita nggak ada aktivitas, nanti muncul kan apakah Anda butuh tambahan waktu. Nah, hampir sama gitu. Nah, tapi bedanya ini sessionnya ini bukan ada waktu, bisa di set waktunya, tapi mostly nggak. Jadi dia satu sesi doang. Jadi ketika tapi kalau yang ini di set waktu nih, kalau yang website ini. Tapi ada juga yang nggak di set waktu. Selama kita komputernya masih nyala, ya sesinya ada terus. Gitu. Kalau ini di set waktu, berapa menit atau berapa detik saya nggak ada aktivitas, otomatis nanti saya log out otomatis. Nah, oke. Nah, nanti kita akan melihat tentang YouTube ini tentang dasar yang seperti saya tadi ucapkan juga sih. Hanya dia lebih ke sisi prakteknya. Oke. Nah, jadi session inilah yang akan membuat user tidak bisa mengakses halaman tertentu sebelum dia melakukan login terlebih dahulu. Nah, sebelum kita ngoding, gimana kalau kita pelajari dulu sedikit mengenai apa itu session dan bagaimana cara menggunakannya. Kita lihat dulu definisinya ya. Jadi session itu adalah, kalau kalian lihat di sebelah kiri saya ini, dia adalah sebuah mekanisme penyimpanan informasi ke dalam sebuah variabel agar bisa digunakan di lebih dari satu halaman. Nah, ini pentingnya. Coba kalian ingat-ingat, ketika kita buat sebuah variabel, nah nilai di dalam variabel itu hanya bisa dipakai di satu halaman itu aja. Dia nggak bisa dipakai di halaman lain. Kecuali kita kirimkan datanya. Kita kirimkan nilai di dalam variabel itu. Sampai saat ini kita sudah coba dua cara. Dengan menggunakan get dan menggunakan post. Ya, jadi sebetulnya kita bisa gunakan nilai dari variabel tersebut asal datanya dikirimkan. Kalau dikirimkan melalui URL, itu kita bisa gunakan get. Sedangkan jika dikirimkan melalui form, nah itu kita gunakannya post. Nah, sekarang ada cara lain, yaitu menggunakan session. Dan menggunakan session ini, datanya bisa kita gunakan nggak hanya di dua halaman. Kalau get dan post hanya dua ya halamannya, tergantung kita ngirimnya kemana. Kalau session itu di semua halaman. Tapi ada syaratnya. Nanti kita lihat ya. Nah, lalu selanjutnya informasi pada session itu disimpan di server. Jadi begitu kita menyimpan sebuah variabel ke dalam session, maka variabel itu akan dibuatnya di server. Ya, jadi secara umum kalian nggak usah khawatir mengenai keamanan datanya, karena datanya tersimpan di server. Begitu ya. Dan mengenai session ini sangat erat kaitannya dengan cookie. Ya, jadi sebetulnya session dan cookie itu sama-sama adalah sebuah informasi atau nilai yang bisa kita gunakan di berbagai halaman. Tapi bedanya, kalau session disimpan di server, sedangkan cookie nanti disimpannya di klien, di dalam browsernya.
Itu nanti bedanya. Tapi untuk cookie kita akan pelajari di pertemuan berikutnya ya. Nah, selanjutnya, dengan mekanisme session ini, data atau informasi yang bisa kita kelola itu akan ditangani oleh sebuah variabel global, ya, variabel super globals yang namanya $_session. Nah, jadi kita nambah lagi nih pemahaman mengenai super globalsnya. Kita udah belajar get, post, files, dan sekarang kita belajar session, $_session. Nah, untuk mengisikan data ke dalam $_session ini, ke dalam super globals ini ada syaratnya. Syaratnya kita harus jalankan dulu sebuah function yang namanya ini, session_start, sebelum kita menuliskan sintaks HTML-nya. Nah, jadi pastikan di awal script PHP-nya, kalau kita mau menggunakan session, kita gunakan dulu session start. Nah, supaya lebih paham, gimana kalau saya kasih contoh dulu gimana cara menggunakan session ya, sebelum kita masuk ke studi kasus kita. Oke, jadi teman-teman, ini di dalam folder htdocs-nya, di dalam folder kita biasa membuat file-filenya, di dalam folder PHP dasar, saya mau bikin dulu satu folder sementara ini ya. Saya kasih nama aja session. Ini untuk melihat bagaimana mekanisme session. Coba saya buka di kode editornya. Saya simpan di sini. Misalkan, saya bikin sebuah file baru, ya, saya bikin file baru, saya kasih nama halaman 1.php. Lalu saya bikin file satu lagi. Saya kasih nama halaman 2.php. Oh, the first day that we signed up for Monday.com, our department was already able to connect our... Ya, ada dua file, halaman 1, halaman 2. Ceritanya, di halaman 1, coba ya, saya ke halaman 1 dulu. Di halaman 1 di sini, saya mau bikin $nama, misalkan begini. Sebuah variabel namanya $nama, saya isi dengan nama saya. Nah, sekarang kalau saya echo $nama, itu kan pasti tampil ya nama saya ya. Kita coba jalankan ya. Saya buka browsernya, saya masuk ke folder session. Kita pilih halaman 1 ya, halaman 1. Nah, tuh teman-teman lihat ya. Sandika Galihnya sudah tampil. Itu karena variabel namanya kita bikin di halaman 1 juga. Nah, tapi sekarang gimana kalau saya cetak $namanya di halaman 2? Gini, kira-kira tampil nggak? Coba halaman 2. Nah, nggak tampil ya, karena halaman 2 nggak tahu apa itu $nama. Karena $nama hanya ada di halaman 1 dan hanya bisa digunakan di halaman 1. Nah, supaya nama saya bisa dicetak di halaman 2, kita bisa menggunakan session. Jadi caranya gini, kita ke halaman 1, nah misalnya ya, caranya kan kita butuh $_session gini. Ini adalah super global untuk menampung data session. Saya kasih nama begini, diisi dengan nama saya. Oke, tapi ingat, $_session nama ini hanya akan jalan ketika kita jalankan dulu fungsi session startnya. Jadi tulis dulu di paling atas script kalian, session start, session_start, kurung buka, kurung tutup. Nah, kalau ini sudah dipanggil, kalau kita save, lalu kita ke halaman 2, lalu di halaman 2 ini jangan lupa jalankan juga sessionnya. Jadi syaratnya, setiap kita mau menggunakan nilai di dalam variabel $_session, halaman tersebut harus jalanin dulu sessionnya. Sekarang, kalau saya echo $_session, nama, ya kita lihat. Pertama kita masuk dulu ke halaman 1, supaya dibikin dulu nilainya. Sudah ya, nggak tampil apa-apa karena saya hanya membuat nilainya aja. Sekarang kalau saya ke halaman 2, tuh lihat. Sandika Galih sudah berhasil dicetak, padahal kita bikinnya di halaman 1. Paham ya? Jadi kita bisa gunakan nilai dalam sebuah variabel asal dia sudah di-set dan halaman kita menjalankan fungsi session_start. Meskipun saya close begini, terus saya panggil lagi PHP dasar, session, halaman 2, nilainya akan tetap ada. Sampai nilai ini akan hilang dalam satu sesi. Nah, maksudnya apa? Satu sesi itu ketika browsernya kalian close atau komputer kalian restart gitu. Itu namanya satu sesi. Jadi kalau saya exit Chrome-nya, ini saya kopikan dulu lah ya. Saya kopikan dulu. Saya exit Chrome-nya, sudah di close, kita buka lagi. Seperti ini. Kita panggil halamannya, ini halaman 2 ya. Tuh, sekarang undefined index nama. Sekarang halaman ini sudah tidak mengenali lagi $_session nama. Karena satu sesinya sudah hilang. Paham nggak? Supaya ada lagi nama gimana? Ya, kita ke halaman 1 dulu. Supaya sessionnya di-set. Sudah, sekarang kita ke halaman 2. Muncul lagi tuh.
ya. Jadi begitu caranya untuk membuat variabel di dalam session dan memanggilnya. Sekarang kita juga bisa menghilangkan sessionnya tanpa mematikan browsernya atau merestart komputernya. Ya, kita bisa secara manual menghapus sessionnya atau menghilangkan sessionnya. Caranya, misalkan kita bikin halaman baru ya. Kita bikin halaman baru, kita kasih nama aja misalnya halaman 3 begini. Yang isinya untuk menghilangkan session itu menggunakan session underscore destroy. Nah, jadi session underscore destroy ini menghilangkan seluruh sessionnya. Nah, tapi jangan lupa, begitu kita mau menggunakan session, seperti biasa, kita jalankan dulu session startnya. Jadi halaman 3 ini akan menghapus session yang ada. Kalau kita coba lagi, save dulu. Sekarang kita ke halaman 2. Tampil ya, tulisan Sandika Galinya. Sekarang kalau saya ke halaman 3, tidak tampil apa-apa, tapi yang terjadi adalah sessionnya dihilangkan. Sehingga kalau saya ke halaman 2, tuh hilang lagi. Sekarang halamannya nggak tahu apa itu indeks nama. Paham nggak? Paham lah ya. Jadi itulah mekanisme yang akan kita terapkan pada sistem login kita. Nah sekarang baru kita akan coba implementasikan pemahaman kita ke dalam aplikasi yang sudah kita buat. Ya seperti biasa silakan teman-teman buka lagi htdocs-nya. Kita duplikat ya pertemuan 15. Sekarang kita masuk ke pertemuan 16. Kalian boleh copy folder pertemuan 15-nya. Duplikat begini, ganti jadi pertemuan 16. Silakan buka pertemuan 16 ini di kode editornya. Yang belakang saya close saja ya, sudah nggak kita butuhkan lagi. Kita lihat file-filenya, ada indeks dan login. Ingat yang pertama kali dibuka, waktu kita menjalankan aplikasinya apa? Indeks ya. Nanti kita akan ubah. Yang pertama kali dibuka harusnya login dulu. Ya, jadi usernya nggak boleh masuk kemana-mana sebelum login. Kita lihat dulu di browsernya. Arahkan ke pertemuan 16. Pertemuan 16, tuh ya otomatis masuk ke indeks. Ya karena mekanisme PHP begitu ya. Dicari dulu ada nggak indeks. Kalau ada langsung tampilkan. Padahal kita nggak tulis indeks nih di atas. Baik, sekarang silahkan buka halaman apa nih? Login aja ya. Buka halaman login. Lalu coba kita arahkan dulu ya di browsernya ke halaman login juga. Halaman login. Coba kita pahami dulu logiknya. Pahami dulu logik untuk login ini. Jadi yang pertama, kita masukkan username dan password. Begitu pencet login, yang terjadi adalah cek dulu di dalam database ada nggak user yang username-nya apa gitu ya, yang saya tuliskan di sini. Jadi dia ngecek dulu nih. Ya lihat, select bintang from user, where username sama dengan $username. Apapun yang diketikkan oleh user. Kalau ada, ya kalau ketemu, nilainya 1 gitu ya, ada satu user yang ketemu, cek passwordnya. Gitu kan? Kalau passwordnya cocok, ya jadi kita bandingkan menggunakan password verify. Bandingkan password yang diinputkan oleh user dengan password yang sudah diacak yang ada di dalam database. Kalau match, kalau cocok, berarti yang dimasukkan oleh user benar username dan passwordnya, dia boleh masuk ke indeks. Gitu kan ya? Nah sekarang yang ingin kita lakukan adalah sebelum kita pindahkan usernya ke halaman indeks, kita akan set dulu sessionnya. Jadi begitu berhasil kita set sessionnya. Supaya nanti kita bisa cek di tiap-tiap halaman lain, ada nggak sessionnya. Kalau ada session berarti kan user berhasil login. Kalau nggak ada, kayaknya user mencoba masuk ke halaman tertentu tanpa login. Begitu. Jadi nanti di sini kita set sessionnya. Nah, tapi sebelum kita set sessionnya, jangan lupa ketika kita ingin bekerja dengan session, ada hal yang harus kita lakukan dulu. Apa itu? Kita harus jalankan dulu sessionnya di paling atas programnya. Ya, sebelum ada elemen HTML apapun yang tampil ke layar. Jadi kita tulis dulu apa di sini? Session underscore start. Kurung buka, kurung tutup, titik koma. Jadi biasakan jalankan dulu sessionnya. Kalau sudah, baru scroll lagi ke bawah. Kita akan bikin sebuah variabel session yang key-nya adalah login. Jadi nanti saya bikin sebuah variabel session namanya login yang saya isi dengan boolean true. Begini. Jadi kalau berhasil login, sebelum saya pindah ke halaman indeks, kita bikin dulu variabel sessionnya. Ini yang akan kita cek di tiap-tiap halaman. Session loginnya ada nggak? Kalau ada, berarti dia udah berhasil login. Kalau nggak ada, berarti dia belum login, tapi berusaha masuk ke halaman itu. Nggak boleh ya. Oke, jadi untuk login seperti ini dulu aja. Kalian boleh save. Sekarang kita ke halaman apa nih? Indeks ya.
Jadi kita ke halaman indeks. Di halaman indeks sebelum kita ngapa-ngapain, kita akan cek dulu, ada nggak sessionnya. User sudah berhasil login apa belum? Caranya di paling atas, kita cek dulu. If is set $_session login, nih paham nggak? Jadi kalau ada $_session login, ya kan $_session login dibuat hanya ketika usernya berhasil login. Atau kita kasih not deh ya, not. Kalau nggak ada gitu ya artinya ya. Kalau nggak ada ini berarti usernya belum login. Nggak boleh dia masuk halaman ini. Gimana kalau kita pindahkan ke, balik lagi ke halaman login. Header location index. Login ya. Login.php kita exit. Coba paham ini nih. Jika tidak ada session login, maka tendang atau kembalikan usernya ke halaman login. Tapi jangan lupa ketika kita mau pakai session, apa dulu? Session start. Ya, supaya ini jalan nih. Kita coba save dulu. Nah, ini kita sudah di halaman login. Sekarang gimana kalau kita coba memaksa masuk ke halaman indeks ya? Nih, saya masuk ke halaman indeks. Kalau di pertemuan sebelumnya kan kita bisa ya masuk indeks ya. Sekarang kalau indeks.php, enter. Tuh, lihat, nggak mau masuk dia. Karena begitu masuk indeks, sessionnya nggak ada, ditendang lagi ke depan. Ditendang lagi ke halaman login. Dia balik lagi tuh. Indeks, enter, nggak mau. Tapi ketika login, misalnya apa nih? Sandika 123 login. Nah, baru dia masuk. Paham nggak sampai sini? Ya, jadi kita akan bisa masuk indeks hanya ketika login aja. Begitu. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan pengecekan sessionnya untuk halaman-halaman lain. Misalnya tambah dan ubah. Ya, karena kalau saya masuk ke tambah, ini harusnya dicek dulu. Ada sessionnya atau enggak. Caranya sama seperti indeks ya. Kalian boleh copy aja ini. Kalian ke halaman indeks, kalian copy satu blok script yang di atas ini. Copy ya. Kita masuk ke halaman ubah. Tambah. Pastikan simpan di paling atas. Begini. Save, lalu ke halaman ubah. Gitu. Kalau mau tambahkan di halaman hapus juga boleh, tapi kan hapus itu rasanya hanya bisa diakses ketika kita klik tombol hapus ya. Tapi buat jaga-jagalah, kita boleh tambahkan session ini. Siapa tahu ada orang yang mau mencoba menghapus lewat URL. Sudah ya? Tinggal satu lagi nih. Sekarang kalau misalkan saya udah simpan di semua halaman, tinggal kita akan benerin kalau saya akses halaman login. Sekarang kalau saya akses halaman login, dia masuk lagi ke sini. Harusnya kan enggak ya, karena dia udah login nih. Kalau dia udah login, begitu masuk ke halaman login, harusnya nggak boleh juga. Ya, biarkan aja di halaman indeks. Paham nggak? Jadi nanti di halaman login kita cek sebaliknya. Kalau sudah ada, balikin ke halaman indeks. Gitu. Tapi kalau di halaman indeks, kita ngeceknya, kalau belum ada, balikin ke halaman login. Jadi coba sekarang kalian ke login. Di atas, ya di paling atas, kita ceknya sebaliknya. If is set, kalau udah ada gitu ya. Kalau not is set kan kalau belum ada. Login, kalau udah login, nggak usah ditampilin halaman loginnya. Kita pindahkan ke indeks. Exit, begini. Ya, coba. Sekarang saya refresh saja halaman ini. Tuh, langsung ke indeks ya. Saya balik ke login. Dia masuk ke indeks. Paham ya? Nah, tapi sekarang problemnya adalah saya nggak bisa ganti user. Atau saya nggak bisa keluar dari sistem ini. Cara keluarnya, saya harus close browsernya. Coba nih, saya close nih ya. Saya copy indeksnya, saya close. Bing bang bing, bing bing bang, bing bang bing, pam pam. Begitu. Lalu saya buka lagi Chrome-nya. Saya simpan URL-nya ke indeks langsung nih ya. Kalau ke indeks, dia login sekarang. Karena begitu masuk indeks, sessionnya udah nggak ada. Balik ke login. Jadi kita harus bikin halaman apa? Halaman logout dulu. Supaya kita bisa membersihkan sessionnya secara manual. Oh ya, buat teman-teman yang kalau misalkan ngebuka Chrome itu menampilkan website yang dibuka sebelumnya, itu kan settingnya di sini ya. Kalian bisa buka setting di Chrome-nya, terus kalian lihat ada, kalau di scroll ke bawah ini ya, ada tulisan on startup. Nah, kalau kalian konfigurasi di on startup-nya pilih yang continue where you left off ini ya, maka
meskipun browsernya di close, sessionnya nggak hilang. Gitu. Jadi kalau saya pilih yang ini, contoh ya, saya close, terus saya login dulu. Sekarang saya refresh. Saya login misalnya admin 321. Masuk ya. Sekarang saya close browsernya. Close. Harusnya kan sessionnya hilang ya. Tapi kalau saya buka lagi Chrome-nya, dia masih masuk ke halaman indeks. Gitu. Jadi kalau misalkan mau kembali seperti semula bersih sessionnya, ya settingan yang tadi matikan. Cari on startup, lalu pindahkan ke open new tab. Ya. Begitu. Sekarang kita bikin halaman logout-nya ya. Kalian buka kode editornya, kita bikin halaman baru, bikin new file, save dengan nama logout.php. Begini. Isinya buka tag PHP, lalu apa nih? Session start, session destroy ya. Jadi jalankan dulu sessionnya, lalu hapus sessionnya atau hancurkan gitu ya. Destroy. Tapi biasanya supaya lebih yakin kalau sessionnya hilang, tambahkan juga di sini session unset. Karena katanya untuk beberapa kasus ada session yang tidak hilang ya. Biar memastikan tambahkan aja session unset. Atau bahkan ada yang menambahkan $_session diisi dengan array kosong. Nah gini, ini ditimpa array kosong. Ini supaya yakin sessionnya hilang. Ya, baru di bawahnya kita kembalikan ke halaman apa? Kita lempar atau tendang usernya kembali ke halaman login. Login.php lalu kita exit. Save dulu, tinggal kita tambahkan link di halaman indeksnya supaya ada tombol logout-nya. Kita kasih di mana? Coba ke halaman indeks, kalian scroll. Di sini aja lah ya, sebelum H1. Ini kalian silahkan rapihkan menggunakan CSS. Saya bikin A, arahkan ke logout.php, lalu kasih tulisan logout. Coba save, kembali ke browser, kita lihat. Nah, ada di sini ya. Sekarang kalau kita pencet logout, klik, sudah kembali ke halaman login, sessionnya bersih. Kalau saya masuk ke halaman indeks, nggak mau. Kalau saya masuk ke halaman tambah, nggak mau juga. Ke halaman ubah, nggak mau juga. Ya, jadi harus login dulu. Ketika login, kalau salah loginnya, kan ada gini ya, username, password salah, tapi kalau benar, masuk sekarang. Kalau ke halaman login lagi, tidak mau ke halaman login. Ya, jadi sistem login yang sudah kita buat sepertinya sudah oke. Jadi untuk pertemuan kali ini, rasanya sampai sini aja. Kita sudah berhasil membuat sistem login. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan tambahkan lagi fiturnya. Kita akan tambahkan fitur. Oke, itu tadi tentang manajemen session ya. Nah, terus selanjutnya saya membahas sedikit tentang koneksi PHP ke database. Sebenarnya ini udah pernah saya jelaskan juga karena ya saya belum absen ya, saya belum absen. Oke, koneksi PHP ke database ini patternnya seperti ini, file datanya ya. Ya, jadi ada browser-browser identifikasi tentang klien memang mengakses sebuah web server, nah terus ada web server, ada koneksi ke database bidirectional 2 arah. Nah, pada dasarnya untuk koneksi ke database itu ada istilah namanya ODBC, yaitu Open Database Connectivity. Ini untuk setiap database itu beda-beda, tapi secara garis besar itu sama, butuh informasi tentang host atau server database sendiri, terus username, password, sama database yang mau diakses itu apa. Oke. Nah, beda lagi nanti ketika kita mau koneksi database terhadap sebuah API application. Nah, ini beda. Tipikalnya based on API itu sendiri. Ya. Nah, singkatnya dia seperti ini. Jadi kita harus buat satu file
namanya file connect ke database atau connect DB, terserah lah apapun namanya. Kemudian nanti kita running terlebih dahulu ya. Jadi dia untuk koneksi ke database. Jadi setiap kita butuh koneksi database, kita bakal panggil si file ini ya. Di dalamnya itu ada informasi host itu IP address dari database-nya, usernya apa, password-nya apa ya. Sebenarnya ini udah pernah saya tunjukkan ketika kita pakai kode igniter. Kode igniter kan udah ada koneksi database-nya ya, kita tinggal pakai aja ya itu. Dan bahkan sebenarnya kita juga udah pernah pakai, hanya kalian lupa namanya PHP My Admin. Jadi kalau kita pakai SMPP, beberapa kali kita SMPP itu kan dia konfigur database-nya menggunakan PHP My Admin. Jadi based on-nya dia sebenarnya browser yang connect ke database, di mana dia mau menggunakan browser tersebut untuk manage database-nya. Ya. Oke. Nah, ini sama aja. Nah, jadi ini PHP My Admin ini kayak gini contohnya. Kita bisa add user, bisa create table, create database dari PHP My Admin ini. Nah, sebenarnya ini itu udah ada query-nya sebenarnya, hanya dipermudah ya gitu. Intinya kalau koneksi database itu ada satu file namanya connectdb atau apapun itu. Nah, biasanya di dalamnya ini ada informasi ini. Gitu. Oke, itu. Ada yang ditanyakan untuk management session sama connectivity ke database? Oke, kalau tidak ada, oh ini drop sama sih tentang operator doang. Oke, saya akan absen ya. Ya minggu depannya saya berhalangan ya, seperti dia bilang di awal, saya ada kerjaan 2 kotak ya. Tapi saya harap tugasnya tetap dikirim ya. Oke, Abdul Aman Hakim. Oke, nggak ada. Adam Kurnia. Oke, nggak ada. Ali Usman. Ya, hadir, Pak. Oke, saya langsung absen 2 ya. Adrian nggak ada. Edi Rasidi. Ya, hadir, Pak. Oke. Habibi. Tadi dia ada chatnya nih, Habibi. Ya Pak, hadir Pak Habibie. Oke. Ilham Hamdi. Ada ya? Yang telat. Ita Krisnawati. Hadir, Pak. Oke, Mufid Triyono. Hadir Pak. Muhammad Fakri Burhanuddin. Hadir Pak. Ponsianus. Hadir Pak. Rafiatun. Hadir, Pak. Yuni Sarah. Hadir, Pak. Oke, Diki nggak ada, Kolis nggak ada. Oke, ada lagi yang sebelum absen? Oke, jadi saya tunggu tugasnya ya. Ketua kelas. Jadi nanti cuma ada 2 website sistem informasi yang mencerminkan dari 2 kelompok. Jadi nanti setiap kelompok ada buat Microsoft Word-nya, jelaskan itu kalian buat apa. Saya halaman pertama ini bisa ngapain, ini capture-nya.
Nanti seandainya saya merasa penjelasannya belum jelas, nanti saya ekspor di komputer saya, website yang sistem informasi yang saya buat. Makanya saya butuh misalnya kan koneksi ke database, saya butuh database kalian. Jadi kalian jangan lupa nanti ekspor ditampilkan ya di dalam sebuah folder. Jadi saya bisa nanti import ke database saya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya sudahi saja pertemuan kita kali ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Pak. Oke, saya izin live ya. Oke, makasih.